Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Supriyatin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua Universitas Ageng Tirtayasa 2020. Pada kali ini, saya akan menampilkan pembelajaran di kelas 5, tema 5 yaitu ekosistem, subtema 3 yaitu keseimbangan ekosistem pembelajaran kedua. Di dalamnya memuat pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga di pembelajaran ini kita diberi kelancaran dan dapat diambil manfaatnya. Untuk doa pembuka ini, Ibu minta Ananda Dimas pimpin doa ya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa di dalam hati. Membaca doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ananda Dimas. Sama-sama Bu. Ibu lihat anak-anak terpantau dari sini semua hadir ya. Tetapi tetap saja Iya, anak-anak Bu. harus melakukan presensi pada Google Form yang akan Ibu siapkan. Untuk mengisi Google Form, kalian bisa dapatkan melalui web yang Ibu kirimkan melalui WA grup kelas 5. Nanti kalian bisa mengisinya. Iya Bu. Ya anak-anak, sudah paham? Paham. Sudah Bu. Mantap sekali. Anak-anak, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita semua harus selalu menjaga kesehatan. Di antaranya, kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Apabila kalian keluar rumah, harus memakai masker dan jauhi kerumunan ya. Iya Bu. Iya Bu. Sudah siap dan semangat untuk memulai pembelajaran? Agar kegiatan pembelajaran kita lebih semangat dan menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, mari kita bersama-sama tepuk PPK. Kita mulai ya. Iya Bu. Iya Bu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih anak-anak. Sama-sama Bu. Masih ingatkah anak-anak kemarin kita belajar apa? Pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi. Dan apa lagi? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pintar sekali. Pada kali ini Ibu akan menayangkan sebuah lagu. Nanti kalian tebak. Semangat ya. Iya Bu. Siap ya anak-anak? Iya. Oke anak-anak, dengarkan dengan seksama. Biar nanti ketika kalian sudah selesai, nanti kalian bisa menebaknya.
judul lagu tadi? Kira-kira apa ya? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ya, tepat sekali. Judulnya adalah Garuda Pancasila. Oh ya anak-anak, Garuda itu apa ya? Jenis burung, Bu. Jenis burung. Ya, Garuda itu adalah sejenis burung. Ngomong-ngomong tentang burung, burung adalah salah satu makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu membuat beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang berbeda. Siswa mampu mengaitkan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan. Siswa mampu membuat daftar atas properti tari serta fungsinya. Bagaimana cara kita mempelajarinya? Yaitu dengan cara mempelajari bahan ajar berupa e-modul yang Ibu kirimkan sebelum pembelajaran. Kemudian, kalian mengamati video yang Ibu siapkan. Mengapa hal tersebut harus dipelajari? Karena nanti kalian mengisi LKPD. Sebelum kita mengerjakan LKPD, mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Titin. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Di video pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Tujuan pembelajarannya yaitu Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu membuat beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang berbeda. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu mengaitkan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu membuat daftar atas properti tari serta fungsinya. Perhatikanlah gambar di atas. Pernahkah kamu menjumpai kegiatan seperti pada gambar di atas? Tahukah kamu akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Bagaimana kegiatan tersebut juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat? Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian. Sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat, perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar. Akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian. Sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia.
Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat, perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Di antara perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Berikut ini beberapa pertanyaan berdasarkan pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf di bacaan tersebut. Pada paragraf 1, pertanyaannya yaitu, kapan tumbuhan tumbuh subur? Tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. Apa penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi? Penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi karena jumlah tanaman padi meningkat. Mengapa jumlah ular sawah dapat meningkat? Jumlah ular sawah dapat meningkat karena jumlah tikus sawah. Pada paragraf 2, pertanyaannya yaitu, apa syarat rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus? Rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Mengapa rantai makanan dapat terganggu? Rantai makanan terganggu karena salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada. Bagaimana jika tidak ada padi? Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung pelampung kesulitan mendapatkan makanan. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Paragraf ketiga, pertanyaannya, apa yang menyebabkan jaring-jaring makanan terganggu? Jaring-jaring makanan akan terganggu jika salah satu rantai makanan terganggu. Mengapa perubahan yang bersifat alami dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti? Perubahan-perubahan yang bersifat alami dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti karena perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan dan pemanasan global terhadap jaring-jaring makanan? Pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan juga memiliki akibat, yaitu bisa mengurangi populasi. Jika jaring makanan yang terhambat atau terganggu, maka aktivitas jaring makanan tersebut terhambat hingga merugikan dari satu ke yang lain. Kesimpulannya, jaring-jaring makanan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Semua jaring-jaring makanan saling menguntungkan. Tanpa ada jaring-jaring makanan, pasti akan sangat sulit karena terganggunya aktivitas yang lain. Ayo membaca. Ayo membaca. Perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Ayo membaca. Perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memang peran penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem semenjak dulu. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Salah satu adalah seni tari. Pernahkah kamu melihat tari merak? Ya,
Tari ini memang menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Perhatikan gambar di samping. Keindahan bulu-bulu burung merak menginspirasi pencipta tari ini untuk membuat properti tari yang indah menyerupai keindahan burung merak. Properti tari ini merupakan salah satu ciri khas tarian. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau, biru, atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai para penari makin memperindah tarian ini. Busana properti tari merak. Busana atau properti tari merak. Gambar yang pertama bernama Siger, yang kedua Garuda Mungku, yang ketiga Sesuping, yang keempat Apok, yang kelima baju atas, yang keenam sayap, yang ketujuh sabuk, yang kedelapan sampur, yang 9 kilat bahu, yang 10 gelang, dan kemudian yang 11 bernama rok. Tari merupakan jenis tarian yang menggambarkan gerakan-gerakan burung merak. Beberapa kelengkapan pakaian atau properti yang digunakan pada tari merak antara lain sebagai berikut. Pertama, mahkota atau siger. Mahkota merupakan salah satu properti yang digunakan oleh penari tari merak di atas kepalanya. Mahkota juga kerap disebut dengan sebutan siger. Yang kedua, Garuda Mungkur. Garuda Mungkur merupakan sebuah hiasan yang digunakan pada kepala bagian belakang yang berbentuk menyerupai sebuah kepala burung merak. Yang ketiga, sesuping. Sesuping merupakan bagian dari kostum tarian merak yang berfungsi sebagai hiasan di telinga penari. Yang keempat, apok. Apok merupakan sebuah kain yang digunakan melingkar pada bagian bawah leher dan menutupi dada penari. Yang kelima, baju atas. Baju atas merupakan pakaian yang menutupi dada penari, bisa dibilang mirip dengan kempen. Bedanya terdapat pada corak dan warnanya yang dibuat sedemikian rupa mirip dengan bulu merak. Mirip dengan bulu burung merak. Yang keenam, sayap. Sayap merupakan sebuah kain yang menyerupai selendang yang berfungsi untuk mendeskripsikan bahwa pakaian tersebut merupakan kostum yang menggambarkan seekor burung merak. Yang ketujuh, sabuk. Sabuk merupakan kain yang berfungsi sebagai ikat pinggang serta untuk mengencangkan busana merak. Yang kedelapan, sampur. Sampur merupakan aksesoris yang terbuat dari bahan tisu menyerupai seperti burung merak. Yang kesembilan, kilat bahu. Kilat bahu merupakan sebuah gelang yang digunakan pada bahan bahu seperti aksesoris menarik tarian merak. Yang ke-11, rok. Rok merupakan bagian bawahan dari kostum tarian merak yang sangat identik dengan corak serta warna menyerupai burung merak. Ayo berlatih. Penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem yaitu ada dua faktor. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam terdiri dari banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi. Faktor yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia bisa disebabkan penebangan hutan, perburuan hewan yang tak terkendali, kegiatan pemakaian pupuk yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah, dan kegiatan yang mencemari lingkungan. Kegiatan di sekitar tempat tinggalku yang dapat mengakibatkan perubahan ekosistem. Kegiatan penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan pepohonan akan membuat tanah tidak lagi terkunci secara benar,
sehingga mudah longsor dan udara tidak lagi bisa didaur ulang sehingga kadar oksigen semakin berkurang. Beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. Ada 2 faktor, yaitu faktor alam. Faktor alam seperti banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi. Kemudian faktor yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia bisa disebabkan penebangan hutan, perburuan hewan yang tak terkendali, kegiatan pemakaian pupuk yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah, kemudian kegiatan yang mencemari lingkungan. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila ada kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kalian mengamati video pembelajaran, apa yang kalian lihat dan apa yang kalian pahami? Perubahan jaring-jaring makanan dan properti tari. Iya, pinter. Sekarang, kalian buatlah beberapa pertanyaan berdasarkan pokok pikiran yang ada pada bacaan yang terdapat pada video tadi. Bacaan itu juga ada ya di e-modul. Silahkan kalian buka e-modulnya. Setelah selesai membuat beberapa pertanyaan, hasilnya kirim ke WA Ibu pribadi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Anak-anak, siapa yang mau mempresentasikan penyebab dan akibat perubahan jaring-jaring makanan? Saya, Bu. Ya, Nandasri? Jaring-jaring makanan membawa pengaruh dalam kehidupan. Jaring-jaring makanan bisa berubah sesuai yang terjadi, tetapi kebanyakan jaring-jaring makanan tetap pada jaringannya. Jaring-jaring makanan juga memiliki akibat, yaitu bisa mengurangi populasi. Jika jaring-jaring makanan yang terhambat atau terganggu, maka aktivitas jaringan makanan terhambat, sehingga merugikan satu ke yang lain. Ya, pinter Anandasri. Ibu akan membagikan link LKPD di WA Group. LKPD tersebut kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Setelah selesai, hasilnya kalian foto, kirim ke WA Ibu pribadi ya. Iya, Bu. Iya. Terima kasih anak-anak telah mengisi LKPD dengan tepat waktu. Anak-anak, dari video pembelajaran yang tadi Ibu tayangkan, di sana ada sebuah tarian kan? Ada yang tahu tidak tarian apa? Iya, Bu. Tari merak. Hebat sekali anak-anak Ibu. Anak-anak, amatilah propertinya dari tari merak tersebut. Apa saja yang digunakan oleh penari tari merak itu. Kalau sudah kalian mengamati, kemudian buatlah daftar dan cari tahu fungsi setiap properti tari tersebut. Kemudian kalian isi dan lengkapi tabel di sini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Setelah kalian selesai mengerjakan tugas tersebut kalian foto, kirim ke WA Group ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, anak, kalian dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, kalian sudah bisa menjelaskan penyebab dan akibat perubahan jaring-jaring makanan, menyebutkan properti tari dan fungsinya. Dan untuk lebih menguji pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan evaluasi yang akan Ibu berikan berikut ini melalui Google Form. Linknya Ibu kirim ke WA Group. Silakan kerjakan ya. Pada pembelajaran tadi, kita belajar tentang apa saja? Pokok pikiran pada bacaan, penyebab dan akibat perubahan jaring-jaring makanan, properti tari dan fungsinya. Iya, hebat sekali Ananda Suci. Terima kasih, Bu. Setelah kita melaksanakan pembelajaran, pastinya kalian mengambil manfaatnya. Karena kalian sudah tahu bagaimana akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan.
Maka kalian harus peduli terhadap lingkungan dengan tidak merusak hutan atau habitat tempat hewan tinggal dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Setelah kita melaksanakan pembelajaran, pastinya kalian mengambil manfaatnya karena kalian sudah tahu bagaimana akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Maka, kalian harus peduli terhadap lingkungan dan tidak merusak hutan atau habitat tempat hewan tinggal menggunakan sumber daya alam secara bijak. Oh ya anak-anak, untuk tugas di rumah, kalian bersama dengan orang tuamu cari dan amati beberapa jenis hewan yang ada di sekitarmu, lalu amati gerakan-gerakan khas dari hewan tersebut, tirulah gerakan tersebut, dan tunjukkanlah di depan orang tuamu. Berikut ini adalah sebuah lagu daerah yang di dalamnya menceritakan seekor burung yang gagah berani. Lagu ini berasal dari daerah Jawa Barat yang berjudul Manuk Dadali. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Besat ngepung luhur jauh di awan-awan, hampir kejantangan tayat jaringan, suku nyaring luas terjaga mati dulu, dapat dikabari tarik dulu. Sahabatmu besar, musuh kamu di sana, kandang cinta tentang bandingan mana. Berlambang sakti Indonesia Jaya, Manuk Dadali pamukak koncaran, reseplah hiji rukun sahabat, bisa uraya para pahiri diri, silipik tanah tulis belapati, manuk dadali dengan silo kasih mulia, satu bangsa di negara Indonesia. Besat ngepung luhur jauh, hampir kejantangan, tayat jaringan, suku nyaring luas terjaga mati dulu, dapat dikabari tarik dulu. Sahabatmu besar, musuh kamu di sana, pandang tentang tayat bandingan mana. Ketika kinder dipikasi hapus sesama, ayah karatan kasihan berwawane mana. Berlambang sakti Indonesia Jaya, reseplah hiji rukun sahabat, hidup seuriang para pahiri kiri, silipik tanah tulis belapati, manuk dadali ngandung silo kasih pria, bersatunya bangsa di negara Indonesia. Ya anak-anak, tadi kita telah menyaksikan lagu dari daerah Jawa Barat yang berjudul Manuk
Dadali. Yang berjudul Manuk Manuk Dadali. ya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ananda Suci pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Suci. Sama-sama Ibu. Di pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup ya. Iya, Bu. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang akan datang. Oke. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.